Selamat sore. Kita lanjutkan lagi shift keempat. Oke. Atau masuk nah nih yang di Zoom-nya. Saya takutnya itu aja. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya adalah turunan parsial. Turunan parsial. Tentukan solusi persamaan diferensial parsial dengan syarat batas. Parsialnya ini do kuadrat Z per do X do Y sama dengan S kuadrat Y. Dengan syarat batas Z X, 0 adalah X kuadrat, Z 1, Y adalah cos Y. Oke. Jadi kita mau cari ya. Kita salin do kuadrat Z per do X do Y adalah X kuadrat Y. Nah, ini artinya do Z per do Y kita turunkan terhadap pasangannya do X, ya kan? Do X do Y. Ini do kali do kuadrat sama dengan X kuadrat Y. Dan do X ini boleh kali silang sehingga terjadi apa? Do per do Z per do Y, do X-nya kali silang X kuadrat Y do X. Dan integralkan integral do per do Z per do Y sama dengan integral X kuadrat Y do X. Nah, integral ingat nggak integral do U, ya kan? Integral do Z per do Y yang dalam kurung itu hasilnya do Z per do Y sama dengan ini Y karena do X, Y-nya dia nggak konstan, Y-nya boleh keluar, tinggal X kuadrat do X. Atas, maka do Z per do Y sama dengan apa? Y kali integral dari X kuadrat do X apa? Seper 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1. Jangan lupa, begitu selesai integral do X harus tambah FY. Ya nak? Jelas? Lalu kalau sudah selesai integral do X, harus tambah FY. Kalau Y-nya habis, integralnya harus ditambah GX. Ya. Ini. Nah, ini hasilnya sampai kali silang ya. Ini dikali dengan do Y. Kali dengan do Y. Do Y itu DY sama ya, hanya karena ini dua variabel ya, dikali do Y. Di do Z adalah ini sepertiga X pangkat 3Y tambah FY do Y. Oh, ini ada do Y sudah. Sorry. Ini X pangkat 3Y do Y ditambah FY do Y. Kemudian ini diintegral lagi. Integral do Z sama dengan integral dari sepertiga X pangkat 3Y do Y ditambah integral FY do Y. Integral do Z, Z. Ya. Z sama dengan, ini karena terhadap do Y, berarti sepertiga X pangkat 3 dianggap konstan. Keluar. Boleh keluar dari integral di Y do Y. Ditambah, nah Anda tahu integral dari FY do Y adalah HY. Ya nak? HY. Ingat ya dulu. HY. Terus ini, ingat ini selesai integral do Y harus ditambah GX. Nah ini Z ini boleh tulis Z X, Y. Dua variabel ya. Sepertiga X pangkat 3 kali integral Y pangkat 1 do Y apa? Seper 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Ditambah HY, ditambah, ingat integral do Y selesai harus tambah
GX. Paham di sini? Selesai integral do X tambah FY. Selesai integral do Y tambah GX. Ya. Oke, sudah selesai. Sehingga ini selesaikan ZX, Y sama dengan sepertiga kali 2 seper-6 X pangkat 3 Y kuadrat. Ditambah HY ditambah GX. Kalau tidak ada syarat batas, ini selesai di sini. Kalau tidak ada syarat batasnya. Apa namanya? Boundary condition. Ya, boundary condition. Kalau tidak ada syarat batas atau boundary condition, di sini selesai. Tapi karena diketahui itu, maka ini bisa kita teruskan. Ya. Kita salin ini, kita masukkan ZX,0 dulu. Kemudian masukkan Z1,Y. Ya, untuk mendapatkan nilai yang belum diketahui. Nah, ini kita salin. Jadi ZX, Y sama dengan, jadi berapa? Seper-6. X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah, kita ketahui tadi boundary condition-nya atau syarat batasnya ZX,0 adalah X kuadrat. Ya. ZX,0 adalah X kuadrat. Ini given ya, diketahui. Diketahui ya. ZX,0 adalah X kuadrat. Kita masukkan. Jadi ZX,0 sama dengan artinya X-nya tetap, Y ganti 0. Di 1/6 kali X-nya tetap, sorry. X-nya tetap, Y diganti 0. Ini HY jadi H0, GX tetap. Ini diketahui X kuadrat. Nah, ini kali 0 hilang nggak nih? Karena ini kali 0 hilang, tinggal sini H0 adalah H0 ditambah GX adalah X kuadrat. Berarti GX berapa? Maka GX adalah X kuadrat dikurang H0. Enak? Jelas sampai sini? Halo? Ya, GX adalah X kuadrat dikurang H0. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Kemudian kita masuk lagi syarat batas berikutnya. Z1, belum tahu. Kita belum tahu. Nanti ini ada saling menghilangkan nanti. Ya, H0 ini bisa hilang. Saling menghilangkan. Nah, kita lihat di boundary condition-nya atau syarat batasnya H1,Y. H1,Y adalah cos Y. Masuk sini ya. Z1,Y adalah cos Y. Ya. Z1,Y adalah cos Y. Kita masukkan Z1,Y dari jawaban umumnya ini jawaban umumnya. 1/6 kali X-nya 1, Y-nya tetap. Ini HY tetap ya. Ini HY tetap. Yang ganti X-nya 1, Y-nya tetap, GX, G-nya G1. Ini diketahui cos Y. Sehingga ini hasilnya 1/6 kali 1 pangkat 3, 1/6 kali Y kuadrat, tambah G1 ya. Tambah HY, tambah G1, hasilnya ya, G1, cos Y. Oke, itu HY berapa? HY adalah cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat ditambah G1. Benar? Benar, begitu kan? Nah, HY ini. Kita belum tahu G1-nya berapa. Nah, G1 bisa di sini. Coba. Dari sini kita masukkan G1 berapa? G1 adalah 1 kuadrat dikurang H0. Dikurang H0. Enak? GX adalah X kuadrat kurang H0. Jadi G1 adalah 1 kuadrat kurang H0. Sehingga G1 adalah berapa?
1 dikurang H0. Nah, kita ganti sini. Ya, jadi HY sama dengan cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat ditambah G1. G1-nya diganti dengan, ya masuk ke sini. Diganti dengan 1 dikurang H0. Inilah HY-nya. Oke. Nah, setelah dapat ini, Gx 1 kurang H0 ya. Baik. Nah, setelah dapat hasilnya itu, kemudian kita masukkan ke soalnya ya. Kita masukkan Z X, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 ya, 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Nah, kalau kita masukkan ZX, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. HY-nya berapa? Ini ada yang salah deh. So, kita periksa lagi sini 1. Oh ya, ini GY tetap ya. Y tetap X yang 1. Jadi 1/6 X yang 1 Y kuadrat Y tambah X yang G1. G1-nya X kuadrat 1 kuadrat dikurang H0. Ya, sehingga HY adalah sini cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat. Oh, ini dikurang ya, sorry ya. Salah saya. Ini G1-nya pindah sini, ini ada salah tanda nih. Makanya ada aneh sini. Ya, ada salah tanda kan? G1 pindah sini di min, betul enggak? Halo? Nanti enggak saling meniadakan ya. Jadi di sini G1-nya pindah ke kanan jadi min. Jadi min dari ini kan. Sehingga HY berapa? Cos Y kurang 1/6 Y kuadrat min 1 ditambah H0. Ya, inilah HY-nya. Nah, kita salin ini ya. Ini kita salin G. Jx, Y ini kita salin. Ini solusi terakhir. Yaitu apa? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat tambah HY tambah GX. Nah, HY-nya berapa? Salin. HY-nya cos Y dikurang 1/6 Y kuadrat. Enak. Cos Y kurang 1/6 Y kuadrat min 1 ditambah H0. Ditambah H0. Kemudian ditambah GX. Mana GX? GX adalah X kuadrat kurang H0. X kuadrat kurang H0. Apa yang terjadi? H0 kurang H0. Ini saling meniadakan. Sudah jelas, saudara Alexander? Jadi di sini H0 plus H0 min H0 saling meniadakan. Jadi nilainya nggak tahu kita berapa nilai. Bukan 0. Ya, nggak jelas. Nah, ternyata saling meniadakan. Sehingga ZX, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah cos Y min 1/6 Y kuadrat kurang 1 ditambah X kuadrat. Inilah solusi akhirnya. Nah, ini lengkap, artinya sudah ada boundary condition atau syarat batasnya, sehingga tidak ada apa HY dan GX lagi. Jadi ganti ya. 6 X pangkat 3 Y kuadrat. Ya, sampai sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo. Ya. Jelas sampai sini? Oke. Ada lagi? Habis. Nah, berarti kita latihan ulang lagi ya. Kita latihan ulang lagi. Pertama yang ini. Coba. Nah, coba soal ini juga yang barusan ini ya. Jadi
Udah di save ya. Lagi di save lagi. Lama amat. Oke, di sini do kuadrat Z per do X do Y diketahui sama, tetapi syarat batasnya atau boundary conditionnya beda sama yang tadi ya. Beda, yaitu diketahui bahwa syarat batasnya atau boundary conditionnya adalah bahwa Z X, 0 adalah min 1/6 X kuadrat, Z 0, Y-nya adalah sin Y tambah Y kuadrat. Jadi ini batasnya. Syarat batas atau boundary condition. Tentukan solusi PDE. Apa? Partial differential equation atau PDP. PD partial. Ayo, coba kerjakan. Please do it now. Ini mirip tadi sama itu. Soalnya sama, cuma syarat batasnya yang beda. Syarat batasnya yang beda. Ya, silakan dicoba. Gimana? Yang belakang? Itu Mister sibuk dengan gadget. Gadget itu sebetulnya alat yang tools ya, alat yang membantu kita, tapi kadang-kadang cara asik itu ya dia batas. Nah, jalannya sama persis sama tadi, hanya bedanya di syarat batas. Anda lihat, bedanya syarat batas. Nah, sekarang tadi dapatnya apa? Ya. Apa? H0 juga saling meniadakan. Jadi nilai H0 kita tidak bisa cari. Apa? Mungkin soal lain bisa aja. Jadi cara kerjanya sama persis dengan tadi, perbedaannya hanya syarat batas atau boundary condition. Ya, disebut syarat batas. Ya, silakan dicoba. Tapi kan beda ya. Jadi cara kerjanya persis sama ya.
Ini beda di secara batas aja atau boundary condition. Hah? Apa ya? Apa ya? Oh, yang tadi. Ini. Jalannya sama persis. Sebelum boundary, sebelum secara batas sama. Nah, di secara batas saya baru bisa beda, karena diketahui secara batasnya beda. Tadi kan itu S, 0, S kuadrat, Z1, Y, cos Y. Ini lain. Ya. Cara ini sama persis. Ingat, setelah integral do X tambah FY. Setelah integral do Y tambah GX. Ingat itu. Ya, di integral parsial. Jadi parsial. Ini sudah latihan ya, ini latihan persiapan UAS. Kalau anak ngerti, gimana mudahnya? Oke. Jadi cara kerja ini sama, hanya perbedaan di apa? Cara batas. Sudah selesai? Nah, kita cocokkan ya. Kita kerjakan. Oke. Jadi ini seperti tadi ya. Jadi do kuadrat Z per do X do Y diketahui X kuadrat Y. Kemudian ini do Z per do Y diturunkan antara X, ya kan? Sama dengan X kuadrat Y, di mana do X-nya kali silang. Sehingga terdapat do per do Z per do Y sama dengan X kuadrat Y do X. Integralkan, integral do, ya, do dari do Z per do Y sama dengan integral dari X kuadrat Y do X. Kemudian integral
ingat integral do U. Jadi integral do dari do Z per do Y, ya berarti do Z per do Y sama dengan, ini karena terhadap X, maka Y-nya konstan, keluarkan. X kuadrat do X. Sehingga do Z per do Y adalah apa nih? Y dikali, ingat berapa integral ini? X kuadrat do X seper 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1, ya nak? Seper 2 plus 1, seper N plus 1, X pangkat N plus 1. N-nya 2, seper 2 plus 1, seper 3, X pangkat 2 plus 1, X pangkat 3. Jangan lupa selesai integral do X ditambah Fy. Jangan lupa ada Fy. Jadi ini kali silang. Ya, dikali silang dengan do Y-nya. Sehingga do Z sama dengan apa? Ini kita kalikan sepertiga X pangkat 3Y do Y ditambah Fy do Y. Nah, ini diintegral lagi. Integral do Z adalah integral dari sepertiga X pangkat 3Y do Y ditambah integral dari Fy do Y. Integral do Z, Z. Nah, ini karena terhadap do Y, berarti sepertiga X pangkat 3 adalah konstan. Boleh keluar. Sepertiga X pangkat 3 konstan keluar. Y do Y. Ditambah integral Fy do Y adalah HY. Kita ganti ya. Integral Fy do Y adalah HY. Paham ke sini? Adalah HY. Nah, ini selesaikan. Z itu boleh kita tulis. Z itu boleh kita tulis Z X, Y. Ya. Sama dengan apa? Sepertiga X pangkat 3 kali apa? Integral dari Y pangkat 1 do Y apa? Y pangkat 1 jadi seper. Pangkatnya 1 tambah 1, 2. Y pangkat 1 tambah 1, 2. Gitu kan? Seper 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Tambah HY. Jangan lupa. Tadi saya bilang jangan lupa di belakangnya. Kalau integral do Y selesai, di belakangnya tambah GX. Sehingga ini ZX, Y sama dengan, nah ini kalikan 1/6 X pangkat 3Y kuadrat tambah HY tambah GX. Nah ini kita dapat ini ya. Ini kalau tanpa jarak batas atau boundary condition sudah selesai. Ini sudah selesai. Tapi karena diketahui jarak batasnya Z X, 0 adalah min 1/6 X pangkat 2, maka nah, apa? ZX, 0 berapa? Kita masukkan nih. X-nya tetap Y0. Di 1/6 X pangkat 3. Y-nya ganti 0. Kuadrat. Tambah H0. Y-nya 0. Tambah GX. Hasilnya sudah ditulis min 1/6 X pangkat 2. Nah ini kali 0 hilang ya. Maksudnya 0 nilainya. Tinggallah H0 tambah GX sekian. Maka berapa GX? GX adalah min 1/6 X kuadrat dikurang H0. Ini GX. Nah, boundary yang satu lagi adalah apa? Boundary atau cara batasnya diketahui Z 0, Y. Sama dengan sin Y ditambah Y kuadrat. Ini given ya, diketahui tadi. Ya nak? Di soalnya diketahui kan ini. Z 0, Y adalah sin Y tambah Y kuadrat. Kita masukkan. Jadi Z, Y adalah masuk dari soal ini aslinya nih. Apa nih? 1/6. X-nya adalah 0. Y tetap. Tambah HY tetap. G-nya X-nya 0. Ini diketahui sin Y tambah Y kuadrat. Ini karena kali 0 pangkat 3 hilang ya. Sehingga berapa HY? HY adalah sin Y ditambah Y kuadrat kurang G0. Nah G0 bisa cari dari sini. G0 bisa dicari ke sini. Jadi G0 berapa?
min 1/6 kali 0 kuadrat dikurang H0. Ini 0 ya. Sehingga G0 berapa? Min H0. Enak. Min H0. Jadi G0-nya masukkan sini. Jadi HY berapa? Sin Y ditambah Y kuadrat dikurang G0-nya min H0. Min H0. Min H0. Min H0 ya. Sehingga HY sama dengan sin Y ditambah Y kuadrat min plus H0. Inilah apa? HY-nya. GX ini udah ada. Jadi GX sudah tahu, HY sudah tahu. Jadi kita ngejawab. Jadi solusi solusi PDE partial differential equation atau PD partial adalah ZX, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah HY ditambah GX. Ini kita ganti HY GX-nya. Jadi ZX, Y sama dengan 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat. Berapa HY-nya? HY-nya adalah sin Y tambah Y kuadrat tambah H0. Sin Y tambah Y kuadrat tambah H0. Ini adalah HY. Ya. HY sin Y tambah Y kuadrat tambah H0. GX adalah apa? Min 1/6 X kuadrat kurang H0. Min 1/6 X kuadrat kurang H0. Ini adalah GX. Betul enggak? GX adalah min 1/6 X kuadrat kurang H0. Apa yang terjadi? H0 kurang H0, 0. Ya enggak? Saling meniadakan. H0 kurang H0. Maka ZX, Y apa? 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah sin Y tambah Y kuadrat dikurang 1/6 X kuadrat. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah ZX, Y adalah 1/6 X pangkat 3 Y kuadrat ditambah sin Y tambah Y kuadrat kurang 1/6 X pangkat 2. Inilah solusi PD partial atau partial differential equation. Oke? Ini modelnya latihan ya, mesti di rumah latihan. Mungkin sekarang nggak konsen, oke lah. Ya. Tapi kalau Anda nggak pernah latihan, mana bisa. Ya. Ini question? Ada yang bertanya sejauh ini? Ini question so far. Ya. Oke, ini tanggal 16 Desember. Oke. Saya maju lagi. Oke. Jadi kita latihan ulang terus ya. Kalau selesai, kita latihan lagi. Jadi modelnya sama, hanya angka-angka beda semua. Sudah jelas sampai sini? Ini udah 2 kali kita. Tadi saya contohkan Anda latihan. Sekarang lagi saya kasih latihan untuk yang apa tadi, mencari nilai eigen, vektor eigen, kemudian matrik transisi keadaan. Itu ya. Memperdalam ya, istilahnya latihan untuk supaya mahir. Alright, baik, kita saya ambil ini ya, kopi soalnya.
Wah, nggak bisa ya. Oke, salin aja. Oke. Jadi diketahui, ini latihan berikutnya ya. Coba Anda kerjakan. Matrik A. Diketahui 2510. 2510. 2 kali 2 ya. Pertama, tentukan nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen padanannya. Padanannya maksudnya yang berkaitan gitu ya. Yang bersesuaian. Padanan itu yang bersesuaian. E pangkat AT ya. E pangkat AT untuk matrik A. Untuk matrik A. Coba kerjakan nih. Jadi latihan ini kita ulang terus. Ya. Ini selama tinggal 2 minggu lagi kan. Di Januari. Sudah itu nggak lama ujian. Coba, ini Mister yang belakang tadi. Walaupun pusing pelan-pelan. Step by step, you can do it. Kalau enggak, kalau Anda gagal, nunggu lagi tahun depan. Lama-lama selesai. Ya. Sama dari lambda I kurang A. Yaitu kesamaan eigen atau kesamaan karakteristik. Kesamaan eigen adalah determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Ya kan? Setelah itu, apa nilai eigennya? Nilai eigen misalkan vektor eigennya adalah vektor X dalam bentuk materi kolom X1 suap bawah ya, vertikal. Nah, kemudian untuk mencari vektor eigen kita gunakan apa? Kita gunakan ruang eigen. Lambda I kurang A dalam kurung kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Nah, nanti lambdanya, nilai eigennya, atau lambdanya disubstitusi. Di sana kita dapat menentukan vektor eigen. Setelah selesai, baru masuk ke matrik transisi keadaan. Jadi ini batu angkatan di atas Anda juga begitu. Saya kasih latihan terus. Itu bosan ya, tapi ya memahirkan. Oke. Angkanya saya tukar-tukar gitu ya, angkanya. Caranya ya the same ya. Sama, caranya sama. Beda di angka aja. Oh ini sorry, ini jelek angkanya. Bentar. Maaf Bang, angkanya jelek nih. Saya lupa lihat. Jangan dulu ya. Angkanya jelek. Tadi yang sebelumnya apa ya? Kayak angkanya tidak bagus nih. Ini gagal ya. Tahun yang lalu juga saya lupa lihat. Ini tidak bagus angkanya. Ya. Oke. 2310
2310 ya. Jadi 2310. Kita ganti, ini kita ganti aja. Kita balik ya. 2310. Kita ganti. Ini maaf, ini saya ganti ya. Ini 2310, ini 2130. 2130. Ini 23 2130. 2310, 21. Jadi apa 2130? Apa 2310, 2310, 213. Jadi satu kali letak ini deh. Nah, supaya itu satu kali letak. Sini satu. Ini mudah-mudahan bisa. Ya. Saya tukar ya, angkanya saya tukar. Tadi itu hasilnya akar-akar. Tambah pusing Anda. Kalau bisa dapat bulat. Coba lihat. Lambda kurang 2. Lambda kurang 2. Kemudian min 1, min 3. Ya, ini mau tadi ini saya lupa lihat nih hasilnya jelek. Angkanya gila ini. Hasilnya jelek. Jangan dipakai. Ya. Oke. Kacau kan. Tiga. Ya. Kayak kontes itu, saya nggak tahu nanti itu apakah ujiannya di kelas atau sekarang nggak ada essay. Jadi essay, tapi modelnya apakah modelnya tahun yang lalu, apakah di kelas? Itu essay. Ini ada pengumuman tentang itu. Kalau essay mungkin waktunya 2 jam mungkin ya, lebih kurang. Kalau ujian di onsite ya, saya online itu sebenarnya take home test, take home. Sudah coba cari? Apa nilai EG yang dapat? Sama yang sebelumnya, hanya ini saya tukar 1/3 letaknya. Ya sama, enggak apa-apa. Ya. 3 sama min 1 juga ya. 3 dan min 1. Ini letak 1/3-nya yang saya tukar. Nah. Oke.
Jadi langkah pertama Anda cari lambda I kurang A dulu ya. Lambda. Nah, kita coba selesaikan lambda kali I, I-nya I2 ya. 1001, ini I2. Diagonal utamanya sebesar 1, dikurang matrik A, 2, 1, 3, 0. Ini tadi saya letaknya yang saya balik, diagonal yang lain. 1, 3-nya ditukar letak. Dengan ini hasilnya apa? Lambda kali 1 lambda dikurang 2. 0 kurang 1 min 1. 0 kurang 3 min 3. Lambda kali 1 lambda kurang 0 lambda. Nah, kesamaan eigen adalah determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Determinan dari lambda kurang 2 min 1 min 3 lambda. Itu sama dengan 0. Maka hasil kali diagonal utama dikurang diagonal yang lain. Enak. Lambda kali lambda min 2 dikurangi min 1 kali min 3. Ini di sini letaknya terbalik ini ya. Jalannya ini sama. Lambda kali lambda kuadrat min 2 lambda ya. Lambda kuadrat, lambda kali min 2 lambda. Min kali min plus kali min 3. Jadi sama. Sama hasilnya. Sini lambda. Hasil kali jumlahnya min 2, hasil kalinya min 3. Jadi min 3 plus 1. Betul enggak? Min 3 plus 1 adalah min 2 ya. Sehingga lambda pertama adalah plus 3, lambda kedua adalah min 1. Mungkin nanti saya usahakan cari angka yang lain lagi ya untuk bulan depan ya. Dan bulan depan adalah tahun depan. Tahun 2023. Nah, ini adalah nilai eigennya ya. Nilai eigennya. Oke, setelah nilai eigen ya. Kita misalkan apa? Misalkan vektor eigen adalah vektor X, X1, X2 dalam bentuk matrik kolom. Kita dapat, kita cari ruang eigen. Ruang eigen adalah untuk mencari vektor eigen setelah nilai eigennya diketahui. Jadi lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Nah, lambda I kurang A-nya berapa tadi? Lambda kurang 2. Kita lihat. Lambda kurang 2 min 1
min 3 lambda dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Ya. Jadi apa ini? Nilai eigennya ada 2 kan tadi. Untuk nilai eigen lambdanya plus 3. Ya, yang plus 3 tadi ya. Plus 3. Bagaimana? Kita masukkan 3 kurang 2 min 1 min 3 3. Hingga hasilnya kali vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Nah, dari sini 3 kurang 2 adalah 1 min 1 min 3 3 dikali dengan vektor eigen X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Nah, ini baris 1 kali kolom 1, baris 1 kali kolom 1, baris 2 kali kolom 1. Ya. Nah, baris 1 kali kolom 1, 1 kali X1, X1 min beda ya. Beda di sini. Kalau nilai eigennya sama, tetapi vektor eigennya beda. Ya. Ini X1 min X2 sama dengan 0. Kalau tadi kan min X1 min X1 itu enggak. Ya. Nah, kedua juga gitu, min 3X1 tambah 3X2. Nah, kalau tadi yang nak mau cara itu, cari ini. Apa hubungannya? Ya. Apa hubungannya? Ini X1 sama dengan X2. Ini apa? 3X2 sama dengan 3X2 sama dengan 3X1. X2 sama dengan X1. Terserah ya. Ini mau ambilnya X1 sama X2 atau X2 sama X1. Ya kan? Karena sama kesimpulan kalau Anda mau ambil, Anda tentukan misalnya saya maunya X2. X2 sama dengan X1. Ini agak beda dengan tadi ya ini. Baru kesimpulan apa? Apa kesimpulannya? Kita tentukan X1 sama dengan berapa, X2 berapa. X2 adalah X1, berarti X1 S1 enggak? Kalau X2 sama X1, X1 sama X1. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor. Jadi ada beda di sini ya, berbeda di sininya. Nah, ditukar letak belum tentu sama. Yang sama nilai gennya, tapi vektor gennya beda. Paham di sini? Jadi ini S1 sama S1, S2 sama X1. Jadi himpunan penyelesaian vektor apa? X1, X2 ini jalannya sama, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, kita ganti. Yang kita ganti apanya sini? S1 sama S1 tetap, berarti X2 sama S1. Berarti X1-nya tetap, X2 ganti S1. Di mana? Nah, ada X2 dan ada, tinggal X1 anggota bilangan real. Nah, kita keluarkan X1-nya jadi 1-1. Beda ya, yang di mana X1-nya anggota bilangan real. Jadi vektor eigennya apa? Vektor eigennya adalah X1 kali 1, 1 untuk nilai eigennya lambda sama dengan 3. Ingat S1-nya kita ganti dengan S. S kali 1, 1 untuk nilai eigen lambdanya 3. Jadi berbeda ya. Di vektor eigen ini berbeda. Ya, vektor eigennya beda. Paham di sini? Ya. Halo. Kita ulang lagi, lihat sini. Ini tadi kan. Jadi di sini sama ya. Walaupun ini saya letak saya balik di diagonal yang lain, nilai eigen eigennya 3 dan 1 sama. Tetapi mencari vektor eigennya berbeda hasilnya. Ya untuk sekarang
Yang berikutnya adalah untuk nilai eigennya sama dengan min 1. Ya. Kita masukkan ruang eigennya ruang eigennya adalah lambda kurang 2. Sini min 1 min 3. Min 1 min 3 ya. Min 1 min 3 betul. Min 1 min 3 lambda dikali vektor eigen X1, X2. Ruang eigen itu adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Ya nak? Jadi ini rumusannya. Kita masukkan ini sama dengan matriks kolom 0. Ganti lambdanya min 1. Lambdanya kita ganti min 1 kurang 2 min 1 min 3 min 1. Jadi hasilnya dikali X1, X2 sama dengan matriks kolom 0. Ini hasilnya min 3, min 1, min 3, min 1. Kali vektor X1, X2 sama dengan vektor 0. Nah, baris satunya apa nih? Baris 1 kali kolom 1. Baris 2 kali kolom 1. Ya nak? Enggak, hasilnya sini jadi min 3x1 min x2 sama dengan 0. Di bawahnya min 3x1 kurang x2 sama 0. Sama persis. Ya nak? Jadi tarik satu aja min 3x1 kurang x2 sama dengan 0. Berarti min 3x1 adalah, kalau bisa nih jangan pecahan ya, usahakan tidak pecahan. Tapi kalau sampai tidak ada, apa boleh buat. Ini kita balik, x2 adalah min 3x1. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah x1 berapa, x2 berapa. Di sini x2 min 3x1, berarti x1 x1. Ya enggak? Jelas ya? X2-nya min 3x1, x1 x1. Nah, masuk himpunan penyelesaian vektor apa? Itu vektor x1, x2, di mana x1, x2 anggota bilangan real. Kita masukkan. X1-nya tetap x1, jadi kan? X2-nya min 3x1. X1 min 3x1. Di mana X1 anggota real. X1 min 3x1 ya. Keluarkan X1-nya. X1 tinggal sini 1 min 3. Di mana X1 anggota real. Nah, vektor eigen adalah X1 kali 1 min 3. Usahakan ya, yang bulat ya, kalau bisa. Untuk nilai eigennya adalah min 1. Nah, X1-nya diganti S. Karena single skalar betulnya. Skalar kali 1 min 3 untuk nilai eigennya adalah min 1. Berarti vektor eigennya sudah selesai. Nilai eigen dan vektor eigen. Jelas? Belum mencari matriks transisi keadaan. State transition matrix. Jadi diulang-ulang terus ya. Nanti saya carikan angkanya. Ya. Di Januari kita latihan lagi, tapi angkanya beda. Yang lain lagi. Nah, setelah dapat ini, barulah kita masuk ke matriks transisi keadaan. Transisi keadaan. Atau state transition. Itu matriks ini kan. E pangkat AT sama dengan ya kan? E pangkat AT ya. Benar ya?
Ini jelek ini. Oke, matrik transisi keadaan yaitu E pangkat AT sama dengan apa? A0 kali I, A0 kali matrik identitas tambah A1 kali matrik A. Ini kita balik, A0 kali I ditambah A1 kali A sama dengan E pangkat AT. Kita ubah A0, I itu kalau determinannya 1 tambah A1, di mana A, ini A setara dengan nilai eigen. Setara ya, bukan sama ya. Berarti diganti A-nya dengan matrik A diganti dengan nilai eigen lambda, E pangkat nilai eigen lambda kali T. Sehingga ini hasilnya A0 ditambah A1 lambda dengan E pangkat lambda T. Ini yang umum. Ya. Nah, kita masukkan dah. Ya. Kita masukkan nilai lambdanya tadi berapa? Lambda 1 adalah 3. Dimasukkan ke ini A0 tambah A1. A0 tambah A1, lambdanya 3 sama dengan E pangkat lambdanya 3T. Ya, lambda 1T. Oke. Lambda 2-nya adalah min 1, maka A0 ditambah A1 kali min 1, E pangkat min 1T. Ya. Sehingga ini hasilnya A0 tambah 3A1 adalah E pangkat 3T. A0 min A1 adalah E pangkat min T. Supaya A0-nya hilang, atau mencari A1 dikurangi. Min kali min plus, jadi 3A1 tambah A1 nih. 3A1 tambah 1 jadi 4A1 adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat min T. Berapa A1? A1 adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat min T per 4. Sehingga A1 adalah 1 bagi 4 seperempat E pangkat 3T dikurang min 1 dibagi 4 min seperempat E pangkat min T. Ini adalah A1-nya dalam bentuk pecahan ya. Oke, sampai sini jelas? Nah, kemudian kita salin lagi ini ya. Yang apa? Kita salin lagi sini A0 ditambah 3A1. Ini A0 ditambah 31 adalah E pangkat 3T. A0 dikurang A1 adalah E pangkat min T. Nah, di sini kita ingin mencari A0-nya. Berarti kita menyamakan ini. Ini kali 1, ini kali 3 kan? Ini kali 1. Salin A0 tambah 3A1 E pangkat 3T. Ini kali 3. 3A0 min 3A1 sama dengan 3 E pangkat min T. Ini supaya A1-nya, 3A1-nya hilang, diapakan? Jumlahkan. Ya, ditambah plus min 0. 1 tambah 3, 4 A0 adalah E pangkat 3T ditambah 3 E pangkat min T. Jadi berapa A0-nya? A0 adalah E pangkat 3T ditambah 3 E pangkat min T per 4. Hingga A0 adalah 1 bagi 4 seperempat E pangkat 3T ditambah 3 bagi 4, 3 per 4 E pangkat min T. Nah, setelah ini baru kita dapat menentukan matrik apa? Transisi keadaan. Yang terakhir ya. Matrik transisi keadaan adalah E pangkat AT sama dengan A0 kali matrik identitas dalam hal I2 ya. I2 ditambah A1 kali matrik A. Benar yang di atas tadi. E pangkat AT adalah A0 kali matrik identitas tambah A1 kali matrik A. Nah, langsung kita ganti. Jadi E pangkat AT adalah A0-nya berapa? Salin. Mana A0-nya? A0-nya adalah seperempat E pangkat
3T ya, seperempat E pangkat 3T tambah 3/4 E pangkat min T dikali matrik I2, dalam hal ini I2 matrik identitas 1001 ditambah A1-nya berapa? A1 yang sebelumnya, A1-nya adalah seperempat E pangkat 3T kurang seperempat E pangkat min T. Seperempat E pangkat 3T dikurang seperempat E pangkat min T. Gitu ya. A1. Seperempat kurang seperempat. Oke. Dikali matrik A. Matrik A-nya apa tadi? Matrik A-nya tadi 2. 130. Betul enggak? Matrik A-nya di atas. Apa matrik A-nya? Di soalnya tadi, sorry. 2130. 2130. 2130. Oke. Nah, dikalikan ini. Jadi matrik tensi keadaannya adalah gitu. Ini kali 1 salin aja seperempat E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Ini 0, ini kali 0, 0, ini kali 1, ini seperempat E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Ditambah, nah ini kali 2, hati-hati nih, 2/4 E pangkat 3T dikurang 2/4 E pangkat min T. Dikali 1, salin seperempat E pangkat 3T dikurang seperempat E pangkat min T. Dikali 3, 3/4 E pangkat 3T min 3/4 E pangkat min T. Kali 0, 0. Nah, ini hati-hati jumlahkan. Jadi matrik dan sisi keadaannya adalah ini tambah ini berapa? Seperempat tambah 2/4 apa? 3/4 ya. 3/4 E pangkat 3T ke belakangnya. 3/4 dikurang 2/4 berapa? Seperempat ya. 3/4 kurang 2/4 tambah seperempat E pangkat min T. Betul ya? Ini 0 tambah ini salin aja nih. Seperempat kurang seperempat. Berarti seperempat E pangkat 3T seperempat E pangkat min T. Seperempat kurang seperempat. Betul ya? 0 tambah ini salinnya nih. 3/4 kurang 3/4. 3/4 E pangkat 3T min 3/4 E pangkat min T. Ya, 3/4 kurang 3/4. Itu ya. Yang terakhir ini seperempat tambah 3/4. Seperempat E pangkat 3T tambah 3/4 E pangkat min T. 3/4 tambah 3/4. Seperempat tambah 3/4. Oke. Selesai. Inilah jawabannya. Sama enggak? Halo? Apa yang ada yang salah saya? Cocok? Ya. Ya, latihan ini diulang-ulang ya. Mahir mau ujiannya open close book enggak masalah kan? Tapi kalau Anda tidak pernah latihan ya pasti bingung. Ini di semester the last calculus. Ini kalkulus yang terakhir. Kok hilang? Hilang. Ada sebetulnya lagi saving, lagi nyimpan.
Jadi kita 2 minggu bulan depan itu latihan-latihan terus ya. Tidak menambah teori lagi enggak. Sebelumnya. Cocok? Periksa dulu. Mungkin ada yang salah saya. Bagaimana? Cocok? Oke. Cocok. Oke. Kita absen, kemudian saya kirim filenya. Saya mau kirim sekarang aja ya. Coba lihat ada. Mana dia nih? Ini web. Nama filenya apa? Kita kirim. Ya, sudah dikirim ya. Filenya sudah dikirim. Seperti ini. Sekarang saya absen. Absennya dari sini. Yang terakhir jadi kita bahas apa tadi? Matrik ya. Ya, transisi keadaan. Kemudian ini tadi apa? Oh itu PD parsial ya. PD parsial. Itu ya. Dari tadi dua itu yang terakhir ya. Oke. Ini submit. Session log. Kita lihat yang terakhir, attendance. Apakah sudah hijau? Sudah hijau? 4 saya dari pagi. Oke, selesai yang ini, tapi ini masih ada waktu. Oh ya, sudah kirim ke Anda ya.
Jadi ini saya putus ya recordingnya. Ya latihan yang banyak ya selama liburan supaya Anda mantap ya menyelesaikan mata kuliah kalkulus dari bersama saya 3 semester. Ya. Harapan saya ya Anda bisa lulus semua, tapi ya Anda ya berusaha dulu. Kalau enggak ya gimana? Kalau enggak bisa masa saya luluskan, ya kan? Jadi lulus tuh gantung Anda. Ya. Oke, ini recordingnya di